Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman yang sedang berbahagia, meskipun saat ini masih sedih, kita harus berusaha menjadi orang yang selalu berbahagia, sehingga kita selalu bersyukur alhamdulillah. Sekedar mukadimah, saat ini saya akan menyampaikan materi taklim kelas 12 dengan tema Faslun fil wara'i fi hali ta'alum. Faslun fil wara'i fi hali ta'alum. Faslun utawi iki iku fasal fil wara'i ing dalem jelasake wirai fi hali ta'alumi ing dalem tingkah belajar. Jadi fasal ini menjelaskan tentang sikap wirai ketika kita menjadi seorang murid, ketika kita menjadi seorang pelajar. Jadi dalam belajar kita harus mempersiapkan diri kita menjadi orang yang wirai. Apa wirai itu? Wirai, para ulama tasawuf, para ulama ahli hikam, ahli hikmah mengatakan bahwa wirai adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang memberikan rumusan bahwa wirai adalah menjauhi, meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan. Jadi bukan sekedar haram, tapi makruh, kita berusaha menjauhinya. Tapi untuk ukuran orang awam, wirai cukup dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa ba'duhum hadisan fi hadzal babi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawa nyeritakake sapa ba'duhum sebagiane ulama hadisan ing hadis fi hadzal babi ing dalem iki bab an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annahu ing sak temene Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasul. Ada sebagian ulama meriwayatkan satu hadis yang hubungannya dengan sifat wirai bagi seorang yang belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yatawarra fi ta'allumihi ibtalahu Allah bi ahadi salasati asya'a. Man utawi sapane wong iku lam yatawarra ora wirai sapa man. Ora wirai sapa man. Fi ta'allumihi ing dalem belajare man ibtalahu mongko nyobahu ing man sapa Allah bi hadis salasati asya'a kelawan salah sijine telung perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak wirai, tidak meninggalkan hal-hal yang haram ketika dia belajar, maka Allah akan mengujinya dengan salah satu dengan 3 perkara. Maka Allah akan menguji salah satu dari 3 perkara. Imma ayyumi tahu, ana kalane yen to mateni sapa Allahu ing man fi sababihi ing dalem wektu enome man. Au yuqiahu utawa manggonake sapa Allahu ing man firrasatiki ing dalem pira-pira pelosok desa. Au ya betaliyahu utawa nyoba sapa Allahu ing man bi khidmati sultani kelawan ngeladeni sultan. Seorang murid, seorang belajar yang tidak memiliki sikap wirai dalam belajarnya, tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka dia akan diuji oleh Allah 3 perkara. Pertama, kalau dia imma ayumi tau fi syababi, ada kalanya dia akan diwafatkan oleh Allah di usia mudanya. Jadi kalau ada orang tidak wirai saat dia belajar, maka Allah akan mengujinya, di antaranya akan dimatikan orang itu ketika dia masih muda. Au yuqiahu fi rasatiki, atau Allah akan mengujinya dengan cara menempatkan orang itu di pelosok desa.
Jadi ditempatkan di pelosok desa. Au yabtaliyahu bi khidmati sultan, atau Allah akan mengujinya orang itu dengan menjadi orang yang khidmat kepada seorang pemimpin. Mari kita kaji satu persatu. Kita beberapa tahun kita belajar, tapi jika kita tidak wirai, maka Allah akan menguji 3 hal itu. Salah satu dari 3 hal itu. Ada kalanya kita akan diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah ketika kita di usia masih muda. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kok kita dimatikan di usia masih muda? Dengan dimatikannya kita di usia masih muda, sehingga ilmu-ilmu yang kita pelajari sekian tahun seakan-akan tidak bisa bermanfaat. Mengapa? Karena tidak bisa kita tasarufkan, tidak bisa kita amalkan, tidak bisa kita ajarkan. Jadi di usia masih muda sudah meninggal, maka ilmu-ilmu yang kita dapat seakan-akan belum selesai kita ajarkan, belum selesai kita amalkan. Au yuqi'ahu firasatiki, atau ada kalanya Allah menguji orang yang tidak wirai saat dia belajar dengan cara apa? Dengan cara orang itu ditempatkan oleh Allah di tempat pelosok desa. Maksudnya apa ditempatkan di pelosok desa? Ilmu yang dia pelajari sekian banyak, dia ditempatkan di pelosok desa, sehingga seakan-akan ilmu yang dia kaji tidak ada guna manfaatnya. Contoh, kita 12 tahun kita di pesantren, ngaji mulai dari kitab yang tipis sampai kitab yang tebal. Tapi karena kita tidak wirai, sehingga Allah menempatkan kita di tempat pelosok desa, di mana di pelosok desa itu seakan-akan kitab yang tebal-tebal itu tidak ada gunanya. Nah, itu sehingga ilmu, kemanfaatan ilmu kita juga berkurang. Yang ketiga, au yabtaliyahu bi khidmati sultan, Allah menguji kita dengan cara dijadikannya kita seorang pembantu daripada seorang pemimpin, dari seorang raja. Kita belajar lama sekali, tapi kita belum bisa wirai, maka Allah akan meletakkan kita menjadi orang yang khidmat kepada sultan, kepada seorang raja. Mengapa? Sehingga ilmu-ilmu agama kita hilang. Seakan-akan ilmu agama yang kita pelajari tidak ada gunanya, karena di situ kita sibuk memikirkan yang dinamakan dengan dunia. Tidak ada di pemerintahan pasti ada perpolitikan, di mana perpolitikan banyak yang namanya siasat. Maka jika kita sudah mulai siasat, maka di situ tentu sedikit banyak kita akan meninggalkan urusan agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi 3 hal itu yang diujikan oleh Allah kepada kita jika kita tidak wirai ketika kita belajar. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang wirai ketika kita belajar, sehingga Allah memberikan usia kita usia yang panjang. Dengan usia yang panjang kita bisa memanfaatkan, bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita, bisa mengajarkan ilmu-ilmu kita. Mudah-mudahan dengan sikap wirai yang kita bina di diri kita, sehingga kita tidak ditempatkan oleh Allah di tempat yang pelosok, di tempat pelosok desa yang tidak membutuhkan ilmu agama, tidak. Tapi mudah-mudahan dengan kita memohon kepada Allah jadi orang yang wirai, kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang betul-betul membutuhkan ilmu agama yang dulunya pernah kita pelajari. Jadi sehingga ilmu kita bermanfaat. Dan semoga dengan sikap wirai kita tidak ditempatkan oleh Allah sebagai khidmati sultan, sebagai pembantu seorang raja. Na'udzubillah min dzalik. Oke, sekarang kita kaji apa saja contoh sikap wirai yang harus kita pelajari, yang harus kita kerjakan di saat kita menjadi seorang murid. Fama makana talibul ilmi aw ra'a kana ilmuhu anfa'a wa ta'allumu lahu aisara wa fawaiduhu aksara. Fama makana mongko semangsane ono sapa talibul ilmi wong kang luru ilmu iku aw ra'a wirai sapa talibul ilmi kana mongko ono apa ilmune talibul ilmi iku anfa'a luweh manfaati wa ta'allumuhu lan ngaji lahu kedue
talibul ilmi iku aisara luwih gampang. Wa fawaiduhu lan pira-pira faidahe talibul ilmi iku aksara luwih akeh. Ini hikmahnya. Maka ketika seorang murid, seorang talibul ilmi berusaha di hatinya, di dirinya memiliki sikap wirai, maka ilmunya akan manfaat. Belajarnya mudah didapat. Kita mudah sekali belajar, mudah sekali mendapatkan ilmu. Dan wa fawaidu aksara, dan mendapatkan faedah yang sangat banyak. Ada 3. Jadi faedah daripada sikap wirai, manfaat daripada sikap wirai bagi seorang yang menuntut ilmu. Pertama, ilmunya akan manfaat, dipermudahkan dia dalam belajar, dan dia akan mendapatkan faedah yang sangat banyak di saat dia belajar. Amin Allahumma amin. Wa minal warai al-kamili ayataharraza, ini kebalik harokatnya. Ayataharraza minasyibai wa kasratin naumi wa kasratil kalam fi ma la yanfa'u. Wa minal warai lan iku setengah sangking sikap wirai al-kamili kang sempurna. Di antara sifat wirai, ayataharraza utawi yen to ngreksa sapa wong minasyibai saking wareg, wa kasratin naumi lan akeh turu, wa kasratil kalami lan akeh ngomong, fima ing dalam perkara layan fa'u kang ora manfaati apa ma. Oke. Contoh sikap wirai yang sempurna adalah kita harus bisa menjaga diri kita minasyiba, dari kenyang. Jangan sampai kita kenyang, wareg terus mboten angsal. Kenyang terus mboten angsal. Makanya lek mondok biasanya teman-teman kalau di pesantren harus lapar. Habis lapar terus makan banyak, kenyang lagi. Jadi ayataharraza minasyiba, kita harus menjaga diri kita jangan sampai kita kenyang terus. Wa kasratin naum, tidak boleh banyak tidur. Turu wae mboten angsal. Wa kasratil kalami fi ma la yanfa, dan tidak boleh banyak omong yang tidak ada manfaatnya. Ada satu hadis menarik. Suatu ketika para sahabat berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini dikutip di kitab Manarul Qori, syarah daripada Sahihul Bukhari. Waktu itu Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Kemudian ada beberapa sahabat ini bersikap guyoni Rasulullah. Para sahabat ini di saat Rasulullah menyampaikan beberapa ilmu, para sahabat ada yang tanya, "Ya Rasul, saya boleh tanya?" "Boleh, silakan." "Ya Rasul, nama bapak saya siapa?" Rasul ditanya seperti itu. Kemudian Rasul menjawab, "Nama bapak kamu Fulan bin Fulan." Terus ganti sebelahnya, "Rasul, saya boleh tanya lagi?" "Boleh, silakan." "Ya Rasul, nama bapak saya siapa?" Jadi hampir dari beberapa sahabat itu tanya nama bapaknya. Padahal tentunya mereka tahu semua nama bapaknya. Tapi para sahabat memang memberikan niat gurau dengan Rasul. Padahal pada kesempatan itu Rasul sedang mengajarkan ilmu. Sehingga seharusnya yang dibahas adalah ilmu, bukan pertanyaan-pertanyaan yang menyimpang daripada ilmu. Masa tanya, "Ya Rasul, nama bapak saya siapa?" Kan aneh. Dalam kondisi membahas suatu ilmu, dia justru tanya tentang nama bapaknya. Kemudian Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar melihat bahwa wajah Rasulullah SAW agak sedikit marah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab langsung mengatakan ke Rasulullah, "Ya Rasul, saya inni atubu ilaik. Inni atubu ilallah." Ya Rasul, saya taubat kepada Allah. Ya Rasul, kita semua taubat kepada Allah. Kemudian Rasulullah tersenyum. Bahwa cerita itu menunjukkan di saat kita belajar jangan sampai kita banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Wa qasadul kalam fi ma la yanfa. Jadi pertama, kita jaga diri kita jangan sampai kita terlalu kenyang.
Nomor 2, jangan sampai terlalu banyak tidur. Ketiga, jangan sampai kita banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Itu contoh satu daripada sikap wirai. Wa ayataharraza wa ayahtariza an akli ta'amis suki wa ayahtarizalan yen tong reksa sapa talibul ilmi an akli ta'amis suki saking mangan panganan pasar in amkana lamun mungkin. Li ana ta'amas suki krana sak temene panganan pasar iku aqrabul luwih marekake apa ta'amas suk ilan najasati maring najis wal khabasati lan kotor wa abadulan luweh ngedoake apa ta'amas suk an dzikrillahi saking zikir Allah Subhanahu wa taala wa aqrabulan luweh marakape apa ta'amas suk ilal ghaflati maring lali li ana absarul fuqara ikrana sak temene pira-pira peningale wong fakir iku takau tumiba apa absarul fuqara iku takau tumiba apa absarul fuqara alaihi ing atase ta'am walek diruna lan ora kuwasa sapa fuqara ala syirai ing atase tuku minhu saking ta'am. Fa ta'adzawna mongko tampa lara sapa fuqara bidzalika kelawan mengkono-mengkono ta'am. Fatadhabu mongko ilang apa barokatuhu barokahe ta'am. Yang kedua, sikap wirai yang harus kita pelajari adalah ayahtarizaan akli ta'amisuk. Kita harus berusaha menjaga diri jangan sampai kita makan makanan pasar. In amkana apabila memungkinkan. Sulit kita tidak. Sekarang justru di pasar-pasar banyak penjual kuliner, penjual makanan. Kita tidak makan di situ sulit. Wong senengane awak dhewe ngopi. Senengane kita adalah ngopi, shopping, main ke pasar, beli ini, beli ini. Ya. Ini menurut Syekh Zarnuji kita berarti belum bisa wirai. Belum bisa wirai. Ini contoh-contoh sikap wirai. Sulit, Masya Allah, sulit. Ayat tadi zan akli ta'amisuk. Jangan sampai kita memakan makanan pasar. Maka etikanya menurut kitab ini kita beli tapi jangan kita makan di situ. Kita beli, kita bawa pulang. Seperti kisahnya Mbak Bisri Sansuri sama Mbak Wahab Asulullah. Mbak Bisri Sansuri saat itu naik mobil sama Mbak Wahab. Kalau Mbak Bisri kalau beli makanan di warung tidak suka. Beli bungkus dibawa mobil. Kalau Mbak Wahab makan di mobil, makan di warung. Waktu itu sedang berhenti Mbak Wahab maem berhenti di warung, Mbak Bisri diaturi monggo ya idhar kersa mboten kula tak ten mobil mawon. Akhirnya pun Mbak Wahab makan di warung itu. Setelah habis makan di warung, Mbak Bisri dibelikan bungkusan ma'aman itu dibawa ke mobil. Terus Mbak Wahab tahu kalau sikapnya Mbak Wahab ma'am di warung itu sebagai seorang ulama kurang wirai. Kiai gede kok mangan ning warung, kurang wirai. Tapi Mbak Wahab mempraktekkan seperti itu. Kemudian Mbak Wahab masuk ke mobil. Terus ngaturaken bungkusannya. Niki Mbak Bisri, ya Bisri niki bungkusannya. Oke. Akhirnya pun mobil jalan, Mbak Bisri maem di atas mobil, di dalam mobil, posisi kendaraan jalan. Kemudian Mbak Wahab tanya, Mbak Bisri saya pun di maem mandek kali maem sambil jalan. Ngeten. Ini guyonan. Dua tokoh ulama yang besar yang menjadi panutan kita. Mbak Wahab memberikan etika yang baik, makan dengan duduk tenang, tidak jalan. Mbak Bisri memberikan etika yang baik, makan seharusnya tidak dikerjakan di pasar atau di warung. Ini sama-sama jaga wirainya. Oke. Jadi kita belajar untuk meminimalisir. Jangan sampai kita sesering mungkin makan di
pasar. Apabila apabila memungkinkan. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Alasannya Syekh Zarnuji kenapa? Li'anna ta'ama suki aqrabu ila najasah wal khaba'is. Karena makanan pasar ini aqrabu ila najasah, lebih mudah kena najis, wal khaba'asati dan kotor. Makanan-makanan di pasar ini lebih cenderung banyak najis, kena najis, kotor. Dan wa ab'adu an dzikrillah, sulit. Jadi menjauhkan diri dari ingat Allah, wa aqrabil ghaflah, dan menjadikan kita lebih banyak lupa daripada Allah. Jadi makan di pasar, di warung, di pasar, kadang banyak orang sehingga kita lupa zikir Allah, lupa tidak baca basmalah sehingga lupa. Dan wa aqrabil ghaflah, sering lali, sering lupa. Karena apa? Li'an absarul fuqara taqu alaihi, karena banyak orang-orang fakir di situ yang dia tidak bisa beli makanan. Kita makan di situ. Ada orang miskin tidak bisa makan sehingga lihat kita makan, rasanya kan sakit. Fayata'adzawna bidzalik fatadhabu barakatuh. Coba kita bayangkan, samain bawa uang 200.000 pergi ke pasar, cari menu masakan yang enak, masakan Padang mungkin. Di situ kita makan dengan lahap, dengan enak, dengan nikmat kita makan di situ. Tapi kita tidak sadar. Mungkin ada orang di depan kita melihat kita sehingga hatinya enak, ya wong koyo mangan enak loh. Sehingga hatinya sakit melihat kita makan nikmat, makan enak, sementara dia tidak mampu beli makanan. Wa ta'adzawna bidzalik. Nah, sehingga itu fatadhabu barakatuh, sehingga hilang keberkahannya. Banyak kejadian seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini sikap-sikap wirai. Sifat-sifat wirai. Pertama, kita jangan sampai banyak makan, jangan sampai terlalu kenyang, jangan sampai banyak tidur, jangan sampai banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Kita jaga diri sekuat sebisa mungkin untuk menjauhi makanan-makanan pasar. Jika beli makanan di pasar, bawa pulang, jangan dimakan di pasar. Ini. Kemudian itu sikap-sikap daripada sikap, contoh-contoh sikap wirai. Wa hukiya annal imam Syekh Al-Jalil Muhammad bin Fadl kana fi hali ta'allumi la yaqulu min ta'amis suq, wa kana abuhu yaskunu fi rastaq wa yuhayyi'u ilahi ta'amuhu wa yadkhulu ilahi yaumal jum'ah. Fara'a fi baiti ibnihi khubz as-suq yauman falam yukallimhu sakhitan alaihi fa'tadhar ibnuhu faqala mashtarituhu ana walam arda bihi walakin ahduru syariki. Faqala abuhu law kuntu tahtatu wa tawarra'u amislihi lam yajtari syariku kabidzalik. Wa hakadza kanu yatawarra'una falidzalika wufiqu lil ilmi wan nashri hatta baqa ismuhum ila yaumil qiyamah. Ada satu cerita. Anal Imam Syekh Al-Jalil Muhammad bin Fadl, dan diceritake apa anal Imam Syekh Al-Jalil Muhammad bin Fadl kana fi hali ta'alumihi, iku kana ana sapa Syekh Jalil fi hali ta'alumi ing dalam tingkah ngaji Syekh Jalil, fi hali ta'alumi ing dalam tingkah ngaji Syekh Jalil iku layakku ora mangan sapa Syekh Jalil, Syekh Jalil Muhammad bin Fadl minta ami suki saking panganan pasar. Wa kana lan ana sapa abuhu bapake Syekh Jalil Muhammad bin Fadl iku yaskunu manggon sapa abuhu firrastaki ing dalam desa. Wa yuhayyi'u lan nyediaake sapa abuhu ilahi maring Syekh Jalil ta'amahu ing panganane Syekh Jalil. Wa yadkhulu lan melbu sapa abuhu ilahi maring Syekh Jalil yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat. Para mongko ningali sapa abuhu fi baiti benihi ing dalam omahe putrane abuhu khubza suki ing roti pasar
yauman ing dalam siji dina. Falam yukallimhu mongko ora falyukallimhu mongko ora nakoi sapa abuhu ing Sejalil sakhiton hale bendu alai ngatasé Sejalil. Pak tadara mongko alasan sapa ibnuhu putrane abuhu. Faqala mongko matur sapa Syekh Jalil, mastaraituhu ora tuku sapa ingsun ing ta'am anangge ingsun, walam arda lan ora ridho sapa ingsun bi kelawan ta'am, walakin ahdurahu lan tetapine maringi nekaake hu ing ta'am sapa Syariki kanca ingsun. Faqala mongko dawuh sapa abuhu bapake Syekh Jalil, lau kunta lamonono sapa sira iku tahtatu ngati-ngati sapa sira wa tatawarra'u lan wirai sapa sira an misli saking sepadane ta'am, lam yajtari mongko ora sapa syariku ka bidzalika, lam yajtari mongko ora wani sapa syariku ka kanca sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono jajanan pasar. Bakadalan kaya mengkene kanu ana sapa ulama iku ya tawarrauna padha wirai sapa ulama. Fi dzalika mongko krana mengkono-mengkono wirai wufiku den paringi gampang sapa ulama lil ilmi maring ilmu wan nasri lan nyebarake ilmu hatta bakia sehingga tetep sapa apa ismuhum asmane ulama ila yaumil kiamati maring tumeka dina kiamat. Ada satu cerita, mari kita simak. Suatu ketika Syekh Jalil Muhammad bin Fadl, waktu itu beliau masih muda saat belajar di pesantren. Beliau sama sekali layak kulu min ta'amis suq. Beliau tidak makan makanan pasar. Wa kana abu yaskunu fi Rostaq. Ayahnya ini berada di kampung, di desa. Di pelosok desa, anaknya belajar di pesantren, mungkin gitu. Anaknya niki Muhammad bin Fadl tidak pernah makan makanan pasar. Dan setiap hari Jumat, ayahnya yang ada di desa ini selalu berkunjung ke Muhammad bin Fadl, membuat makanan, menyiapkan makanan, kemudian dikirim ke pesantrennya Muhammad bin Fadl. Datang menjenguk putranya Muhammad bin Fadl, dikirimi jajanan. Saat ayahnya Muhammad bin Fadl ini menjenguk putranya di hari Jumat, ayahnya ini tahu kalau Muhammad bin Fadl di sampingnya ini ada khubz suq, ada makanan, ada roti pasar. Kemudian falam yukallimhu sakhiton alaihi. Ayahnya Muhammad bin Fadl ini tidak mau ngomong sama sekali karena ada agak marah. Enggak mau ngomong sama Muhammad bin Fadl. Kemudian Muhammad bin Fadl kenapa ini? Berpikir, kenapa bapak kok tidak mau ngomong? Oh, mungkin bapak tahu kalau di meja saya ini ada roti dari pasar. Kemudian Muhammad bin Fadl fa'tadara ibnuhu faqala. Kemudian Muhammad bin Fadl berkata kepada ayahnya, matur, mastaraituhu walam ardahu bihi. Ayah, saya tidak membeli makanan ini. Saya tidak suka makanan dari pasar. Lah, makanan ini walakin aduru syariki, makanan ini dari temanku. Kemudian baru bapaknya bilang, lau kunta tahtatu wa tawarru misli le, lah nek sampean kalau kamu berhati-hati, sikap wirai, maka temanmu tidak akan berani memberimu makanan-makanan pasar. Dengan demikian para ulama itu semuanya wirai. Maka dengan sikap wirai itu para ulama diberi pertolongan dalam mencari ilmu, diberi pertolongan dalam menyebarkan ilmu. Sehingga
namanya akan kekal abadi ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jadi ini satu kisah dengan kita menjaga diri kita menjadi orang yang wirai, berhati-hati, maka kita akan dipermudahkan oleh Allah mendapatkan ilmu, dipermudahkan oleh Allah mengajarkan ilmu sampai nama kita abadi ila yaumil qiyamah. Sehingga ilmu kita manfaat, kemudian kita diabadikan nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya para ulama yang wirai, sehingga namanya beliaunya sekarang sudah wafat tapi nama beliau masih dikenang. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afa minkum wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.